الحمد لله الحمد لله الأكبر خلق الكون ودبر وهو الذي خلق الإنسان ثم أماته فأقبر وهو الذي أمر وزجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد معاشر المسلمين أعزكم الله بدينكم الذي جاء به نبيكم وحبيبكم وقدوتكم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. معاشر المسلمين jamaah-jamaah rahimakumullah, kita semua bersepakat bahwa kita tidak akan pernah bisa menemukan satu kalimat atau satu kata yang lebih pantas untuk senantiasa terucap oleh bibir kita, oleh lidah kita, bibir dan lidah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalimat hamdalah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji baginya, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan begitu besar. Di tengah kekhilafan kita, bahkan mungkin tumpukan dosa selama sepekan terakhir, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala masih saja dan akan senantiasa memberikan kita nikmatnya. Olehnya itu sangat pantas bahkan wajib atas kita sekalian untuk selalu mengulang-ulang kalimat hamdalah tersebut. Kemudian kita tidak lupa untuk selalu bersalawat pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita berhak mendapatkan syafaat beliau sebagaimana janjinya. Beliau bersabda, man aktsara alayya salatan, barang siapa yang memperbanyak salawatnya kepadaku, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, roda kehidupan yang kita jalani, yang kita lakoni hari ini, sesungguhnya akan menjadi catatan sejarah bagi orang-orang yang datang setelah kita nanti. Sebagaimana roda kehidupan yang pernah dijalani dan dilakoni oleh orang-orang yang datang sebelum kita, menjadi catatan sejarah untuk kita hari ini. Tinggallah kita menentukan catatan sejarah apa yang ditulis dengan tinta apa yang akan kita tinggalkan setelah kita nanti
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Catatan sejarah yang paling indah di mana siapapun yang membacanya, yang mempelajarinya dengan baik, dia akan berkesimpulan bahwa catatan sejarah yang paling pantas, bahkan wajib untuk dicatat dengan tinta emas, bahkan dengan tinta air mata, adalah catatan sejarah kehidupan yang pernah dilakoni, dijalani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanni biman kadamat." Barang siapa yang ingin mengambil panutan, mengambil contoh, mempelajari catatan sejarah kehidupan, maka pelajarilah, contohilah pola kehidupan yang dijalani oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika afdal qaumin. Mereka adalah kaum umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Abarraha quluban. Mereka adalah manusia-manusia yang hatinya paling bersih, dipenuhi dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'maqaha ilman. Mereka adalah kaum yang ilmunya sangat dalam, pengetahuan mereka sangat dalam. Wa aqallaha takallufan. Dan mereka adalah kaum yang beban kehidupannya paling sedikit dalam menatap kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mendengarkan, menyimak beberapa catatan sejarah yang sampai kepada kita tentang kehidupan para sahabat, yang akan menunjukkan betapa mereka betul hati mereka adalah hati yang suci, perhatian mereka kepada akhirat sangat besar, hampir-hampir mereka tidak mempedulikan dunia ini. Roda kehidupan yang mereka jalani adalah roda kehidupan yang selalu merasa sedih jika tidak bisa memberikan andil dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan kisah pertama yang Allah kemudian mengabadikannya dalam surah At-Taubah ayat 92. Wa 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dalam catatan sejarah yang kemudian diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gaya bahasa yang sangat indah, menceritakan bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan sebuah perjalanan menuju medan perang.
Lalu datanglah beberapa sahabat yang ingin ikut serta turut berperang. Sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi mengatakan, sungguh tidak ada lagi kendaraan yang bisa kalian tumpangi untuk ikut bersama kami melakukan perjuangan agama ini. Pulanglah ke rumah kalian. Tidak ada beban dan kewajiban atas kalian untuk ikut berjihad bersama kami. Tapi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia? Tawallau, mereka pulang dan mata mereka mengeluarkan tetesan-tetesan air mata disebabkan kesedihan untuk tidak ikut bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah hati para sahabat, begitulah ketakwaan mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum, sebagai balasannya Allah pun menceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita menyimak kisah yang lain yang disebutkan dan diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa pada peperangan terakhir yang pernah dilakoni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Hunain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan harta yang banyak. Tapi apa yang terjadi dari harta al-fai itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata membagikan seluruh hartanya kepada para sahabat dari kaum muhajirin dan tidak membagikan sedikit pun kepada sahabat kaum Ansar. Maka sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa terjadi selentingan di luar sana. Mengapa dan mengapa? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dari kalangan Ansar dan kalangan Muhajirin. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat keadaan mereka berkumpul di hadapannya, Rasulullah bercerita beberapa kalimat. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat kaum Muhajirin, Ahlu Makkah, ya ma'syaral muhajirin, wahai sahabat-sahabatku kaum Muhajirin, apakah kalian telah ridha dengan pembagianku? Para sahabat kaum Muhajirin serentak mengatakan, radina ya Rasulullah, kami ridha dengan pembagian yang kau telah lakukan kepada kami. Lalu Rasulullah mengatakan, pulanglah kalian. Maka tinggallah para sahabat, orang-orang Ansar, Ahlul Madinah itu. Beberapa saat kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat kaum Ansar setelah memastikan bahwa kaum Muhajirin telah meninggalkan tempat itu. Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral Ansar, atardawna annahum
yani ikhwanukum al-muhajirun yarji'una ila buyutihim bi amwalin. Wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku kaum Ansar, apakah kalian ridha sahabat-sahabatmu, orang-orang muhajirin itu pulang dengan harta yang banyak, dengan harta yang melimpah, dengan binatang ternak yang banyak itu? Atardawna antum hum yarji'una bi amwalihim, mereka pulang dengan harta-harta mereka itu, wa antum tarji'una ma'a nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian ridha sahabat-sahabatmu itu pulang dengan harta yang banyak dan kalian pulang bersama Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat mengatakan, radina ya Rasulullah, kami ridha, kami ridha. Mereka menangis, menangis, terharu, bahagia, dan tidak sedikit pun dalam hati mereka ada rasa dendam, rasa marah, rasa cemburu dengan saudara-saudaranya yang membawa harta. Tapi mereka justru bergembira dan terharu karena mereka akan pulang bersama Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan kelembutan hati mereka dan kemampuan mereka menatap kehidupan yang lebih jauh di sana, yaitu kehidupan akhirat. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita memperhatikan sebuah kisah yang menceritakan keadaan sahabat secara personal, yang akan menunjukkan kepada kita betapa binaan-binaan Rasulullah itu lahir menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, fisik yang kuat, dan hati yang sangat lapang. Umar radhiyallahu an menceritakan tentang diri bahwa saya selalu cemburu kepada sahabatku Abu Bakar radhiyallahu an. Bagaimana tidak? Setiap kali saya ingin mengalahkannya dalam kebaikan, setiap kali itu saya gagal. Sampai suatu saat datanglah panggilan berjihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah meminta kerelaan para sahabat untuk menyumbangkan hartanya. Umar berkata, hari ini adalah kesempatan saya untuk mengalahkan Abu Bakar. Ternyata setelah mengetahui bahwa para sahabat telah menyumbangkan hartanya yang paling banyak, sepertiganya, datanglah Umar radhiyallahu an menyumbangkan setengah hartanya dengan harapan bahwa hari ini saya akan mengalahkan saudara saya Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi sayangnya Abu Bakar radhiyallahu an ternyata membawa seluruh hartanya. Umar bercerita tentang dirinya radhiyallahu an, saya frustrasi untuk bisa mengalahkan saudaraku. Kemudian di tempat yang lain Umar bercerita tentang dirinya, dan saya pun selalu mencari tahu bagaimana keadaan Abu Bakar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, dan saya mendapati Abu Bakar sejak dia dilantik menjadi khalifah, setiap selesai salat subuh dia menghilang dari masjid. Fatatabba'tu alaih, dan saya pun mencari tahu ada apa dengan Abu Bakar. Kenapa setiap selesai salat subuh dia menghilang dari masjid?
Maka pada satu saat di subuh hari setelah salat subuh, saya pun membuntuti Abu Bakar radhiyallahu an. Ternyata saya mendapati Abu Bakar masuk ke sebuah gubuk, dan dia ternyata baru keluar dari rumah itu setelah matahari terbit. Setelah memastikan bahwa Abu Bakar telah jauh dari rumah itu, dakhaltu ala dzalikal bait, saya pun memasuki rumah itu. Fa idza bihi imra'atun ajuz, ternyata di dalam rumah itu penghuninya cuma satu orang, yaitu seorang wanita yang sudah sangat renta, buta. Lalu saya pun bertanya kepada wanita itu, wahai engkau, siapakah orang yang selalu datang ke rumahmu ini, dan apa yang dia lakukan? Wanita itu menjawab, aduhai, sungguh sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, orang itu selalu masuk ke dalam rumahku, memasakkan aku makananku, membersihkan rumahku, lalu menyuapi aku makananku, dan sungguh dia tidak akan berani keluar dari rumahku ini sampai saya betul-betul memastikan bahwa saya telah kenyang. Sungguh demi Allah, fa wallahi innahu, demi Allah, kata wanita itu, orang itu afdal min Abi Bakar, orang itu jauh lebih baik dan lebih mulia daripada Abu Bakar yang sedang berleha-leha, bersantai-santai dalam istananya. Mendengarkan jawaban itu, Umar radhiyallahu anhu tertunduk, kemudian dia keluar dalam keadaan menangis lalu berkata, wallahi ya Abu Bakar, laqad at'abta man ba'dak, demi Allah wahai Abu Bakar, sungguh engkau telah akan membuat capek pemimpin, presiden yang akan datang setelahmu, sebab engkau telah melakukan perbuatan yang sangat berat. Dan qadarallah, Allah menakdirkan bahwa khalifah yang datang setelah Abu Bakar adalah beliau Umar radhiyallahu an. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungi kembali betapa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka sangat layak untuk kita selalu mempersiapkan catatan sejarah untuk kehidupan kita, yang kita harus memastikannya apakah catatan sejarah kehidupan kita akan dicatat dengan tinta emas atau bahkan mungkin justru dengan tinta comberan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita sekalian, membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita ini dengan baik, mencontoh kehidupan para sahabat, wa ala ra'sihim Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dengan panggilan yang indah, panggilan yang Abu Bakar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata bahwa sungguh orang-orang yang baik akan dipanggil dengan panggilan yang indah. Lalu Abu Bakar kemudian berkata, ya Rasulullah,
hal unada bidzalikan nida, wahai Rasulullah, mungkinkah saya juga akan dipanggil dengan yang panggilan yang indah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atika ta'ati rasulika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin 'azim. Bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallathakum bi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salatakum.